Halo semuanya, perkenalkan nama saya Satria Saputra Kailau dengan NIM 22011400098. Di sini saya akan membahas tentang esensi kurikulum IPS SD berdasarkan KTSP 2006 kelas 5 dan 6. Kurikulum IPS SD kini masih mengedepankan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006, khususnya di kelas tinggi yaitu kelas 5 dan 6. Kurikulum tingkat satuan pendidikan 2006 adalah kurikulum yang dikembangkan sebagai respon terhadap kebutuhan pendidikan di Indonesia pada masanya. Kurikulum ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas kepada sekolah dalam merancang kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Salah satu tujuan utama KTSP adalah meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat dasar, termasuk dalam mata pelajaran IPS. Dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan tahun 2006 menegaskan bahwa melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai, serta mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, generalisasi nilai, sikap, kemampuan, analisis, dan keterampilan intelektual personal yang berkaitan dengan isu-isu sosial. Yang pertama, mengidentifikasi peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi ilmu-ilmu sosial dalam KTSP 2006 kelas 5 dan 6. Peristiwa adalah suatu kejadian yang terjadi di masa lampau atau masa yang akan datang. Sebuah peristiwa dibangun dari fakta-fakta yang saling berkaitan, yang hasilnya bisa berupa peristiwa positif maupun peristiwa negatif. Fakta-fakta yang ditarik dari suatu peristiwa bisa berjumlah lebih dari satu, tergantung dari kompleksitas suatu peristiwa. Yang berikut, konsep. Konsep merupakan suatu kesepakatan bersama untuk penanaman sesuatu dan merupakan alat intelektual yang membantu kegiatan berpikir dan memecahkan masalah. Konsep bersifat personal, konsep berupa abstrak, dan konsep merupakan kumpulan dari benda yang memiliki karakteristik atau kualitas secara umum. Yang berikut, generalisasi. Generalisasi merupakan perihal membentuk gagasan atau simpulan umum dari suatu kejadian, hal, dan sebagainya. Selain itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mendefinisikan generalisasi sebagai perihal membuat sesuatu gagasan lebih sederhana daripada yang sebenarnya. Yang kedua, nilai-nilai dan sikap serta keterampilan intelektual pada IPS 2006 kelas 5 dan 6. Menurut Kohlberg, ada 3 penjelasan tingkat tumbuhnya kesadaran nilai dalam diri seseorang. Yang pertama yaitu tingkat prekonvensional. Tahap pertama, tahap kepatuhan bukan atas dasar hormat terhadap peraturan normal yang mendasarinya, melainkan karena takut hukuman. Yang kedua, tingkat konvensional. Pada tahap ini, penalaran anak beranggapan bahwa tingkah laku yang baik adalah yang menyenangkan atau membantu orang lain dan dapat persetujuan dari mereka agar anak yang manis. Yang ketiga, tingkat pasca konvensional. Tahap orientasi kontak sosial yang berdasarkan hukum telah tumbuh pandangan rasional, legalistik, serta menghargai kepentingan umum. Pada tahap ini, berbuat baik karena mengikuti suara hati nurani sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang dilihat. Hubungan antara peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi dapat disimpulkan bahwa konsep menghubungkan fakta-fakta dan generalisasi menghubungkan beberapa konsep. Dengan hubungan itu terbentuklah pola hubungan yang mempunyai makna, yang menggambarkan hasil pemikiran yang lebih tinggi. Hasil pemikiran tersebut bisa berupa kemungkinan yang akan terjadi atau kepastian. Belajar nilai itu dapat dilakukan baik dalam maupun luar kelas. Cara yang efektif adalah melalui action learning model dengan menekankan pengajaran skill agar dapat berpartisipasi dalam masyarakat. Sikap dapat dibentuk dengan 2 cara utama, yaitu melalui proses belajar dan melalui keteladanan dari orang-orang yang dijadikan contoh. Di dalam praktek KBM, sesungguhnya kenyataan yang adanya berkaitan antara fakta, konsep, dan generalisasi. Sekian materi yang bisa saya bagikan terkait esensi kurikulum SD berdasarkan KTSP 2006 kelas 5 dan 6. Terima kasih.